dengan narasumber Bapak Panji Setiotomo SPD. Beliau sehari-hari sebagai guru SMA Negeri 2 Bondowoso, dan hostnya adalah Bapak Haji Mujib SPD MM. Tidak banyak yang bisa saya antarkan, kecuali selamat mengikuti workshop dengan tetap menjaga kesehatan. Dan kepada Pak Panji Setiotomo SPD selaku narasumber, kami mempersilahkan untuk menyampaikan materinya. Disilahkan Pak Panji. Oke Pak, terima kasih Pak Win. Ini langsung bisa dimulai sekarang atau nunggu jam 2 Pak Mujib? Nih Pak Panji, sedikit saya akan bincang dengan Pak Panji sebelum menyampaikan PPT-nya. Garis besarnya materi Pak Panji ini kan yang keempat seperti apa. Nah, sebenarnya nanti teman-teman peserta itu paham. Oh, kadang ada peserta yang sampai terakhir dia gagal gabung dan seterusnya. Nah, ini barangkali nanti di antara peserta dengan maksud Pak Panji nanti seputar apa sih nanti target saya di penyampaian materi pada sesi yang keempat ini. Dan saya kan ini tidak lepas dari sesi-sesi ke-1, 2, dan 3 sebelumnya. Silakan Pak Panji. Oke Pak Mujib, ini untuk materi yang keempat sesuai dengan judulnya. Di sini ada kewirausahaan dan promosi produk, serta nanti tujuannya adalah yang pasti untuk tugas akhir itu Pak. Di sini kami sampaikan seluruh isian yang ada di bisnis report-nya nantinya akan kami sampaikan di materi yang keempat ini Pak Mujib. Jadi analisa usahanya untuk kewirausahaannya dan teknik untuk promosi produknya yang sesuai dengan materi yang akan diberikan atau dilombakan pada daur ulang ini Pak Mujib. Ya, jadi termasuk promosinya ya. Seperti apa promosinya? Iya, setelah dia di produk, berarti peserta itu memiliki kemampuan untuk itu, gitu loh. Ya, jadi itu nanti targetnya itu ya di sesi yang keempat ini ya. Baik, Mas Panji, sudah jam 2.00, udah ada sekitar 291 peserta yang bergabung, silakan dimulai. Ya, terima kasih Pak Mujib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marta, Pak Mujib, dan Pak Win, saya mohon izin untuk menyampaikan materi di workshop yang keempat di JCC 2020, tema daur ulang, yang diikuti oleh saat ini sudah 291 peserta. Nantinya pada sesi akhir ini diharapkan Bapak Ibu guru hebat peserta JCC 2020 bisa langsung punya sebuah produk yang siap untuk diikutkan atau mengikuti lomba pada GCC 2020 ini. Nah, diharapkan nanti pula Bapak Ibu guru hebat punya kemampuan yang bisa disampaikan atau diaplikasikan di sekolah masing-masing untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Bapak Ibu guru dan siswanya dalam segi daur ulang produk sampah, sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah pada tahun 2025 Indonesia menjadi negara yang bebas sampah. Ini 30% pengurangan sampah dan 70% pengolahan sampah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, melihat antusias Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020, saya sudah hampir 450 peserta yang sudah mengumpulkan tugas untuk workshop yang ketiga kemarin dalam waktu hanya 2 hari. Saya ucapkan terima kasih dan selamat Bapak Ibu sudah antusias sekali untuk mengikuti dan mengirimkan tugas dengan sangat baik, dan sudah beberapa saya baca bahwa Bapak Ibu guru mempunyai ide-ide yang sangat luar biasa yang nantinya pasti harus didukung dengan teknik kewirausahaan dan promosi produknya dalam hal bisnis reportnya untuk melengkapi tujuan dari produk daur ulang yang telah Bapak Ibu buat. Baik, saya mulai share kontennya saja, mohon diperhatikan.
guru sekalian, peserta IJJ 2020, ini adalah materi keempat dari masa terakhir, yakni kewirausahaan dan promosi produk. Nah, saya Panji Utomo Eskom Pak Win, bukan SPD. Saya lahir di Bondowoso tanggal 1 November 1986. Tempat tugas saya di SMAN 2 Bondowoso. Sudah beberapa kali bertemu Pak Haji Mujib, baik di sekolah maupun di SMA 1 Giri, saya juga pernah ke sana Pak Mujib. Ya. Pak Mujib adalah seorang yang hebat, menjadi contoh bagi banyak guru di sekolah kami, Pak Mujib, terutama untuk program sekolah kami. Ya. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini kewirausahaan atau kewirausahaan dalam bahasa Inggris, di sana berarti entrepreneurship adalah, ini Bu Marta mungkin ya, proses pengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Ini dalam segi umumnya. Maka kebijakan ini artinya adalah Bapak Ibu, ketika ada peluang dan usaha-usaha, maka prinsip kewirausahaan ini adalah untuk mengembangkan usahanya ke visi dan misi dalam kehidupannya. Sehingga harus disertai dengan ide yang inovasi, peluang usaha yang baik, dan cara yang lebih baik untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini ada beberapa hal aspek yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan dalam pembuatan atau kewirausahaan ini. Yang pertama, yakni ada analisa usaha. Hal apa saja yang harus diperhatikan atau dianalisa sebelum Bapak Ibu memulai sebuah usaha tersebut. Ada 4 poin di sini, saya gunakan bahasa Inggris, semoga benar Bu Marta ya. Business and marketing situation, yaitu situasi pasarnya, produk analisisnya atau analisa produknya, kemudian your consumer profile, kenali calon pembelinya, dan kompetitor analisis, yaitu analisa kompetitornya. Yang pertama adalah situasi pasarnya. Bapak Ibu sebelum memulai usahanya atau membuat usaha dari ulang yang Bapak Ibu guru menjadi sebuah bisnis, harus diperhatikan situasi pasarnya. Bagaimana kondisi di pasar di daerah Bapak Ibu? Apakah sudah ada produk tersebut, atau bagaimana daya jualnya nanti, kemudian daya pembelinya bagaimana, itu juga harus diperhatikan sebelum memilih usaha atau produk apa yang akan dibisniskan. Nah, seperti itu. Sebelumnya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih produknya di awal kemarin, maka sekarang tinggal yang kedua adalah analisis produknya. Produk seperti apa yang akan saya buat? Ini sudah Bapak Ibu gunakan, sudah Bapak Ibu pilih kemarin bagaimana produk yang akan Bapak Ibu buat. Kemarin pada tugas yang ketiga, Bapak Ibu, saya minta untuk mengisi judulnya apa, bahannya apa, kemudian bagaimana proses optimalisasi daur ulangnya, kemudian hasil akhirnya apa. Ini termasuk pada produk analisis. Bapak Ibu paham pada produknya. Yang ketiga adalah consumer profile atau calon pembelinya seperti apa. Berapa ring usia untuk produk yang Bapak Ibu buat. Misalnya saya akan membuat sebuah produk home decor atau dekorasi rumah. Maka siapa calon pembelinya di sana? Apakah banyak calon pembelinya di sana? Ring usia berapa? Kemudian golongan apa? Seperti itu. Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak, itu harus diperhatikan pula. Kemudian itu berkaitan juga dengan bagaimana proses pemasarannya nanti. Yang terakhir ada kompetitor analisis, yaitu analisa kompetitornya. Ini hal paling penting yang bisa Bapak Ibu perhatikan, adalah menganalisa siapa saingan saya di usaha ini. Bagaimana profil saingannya, kemudian seberapa besar sudah menguasai pasar di sana. Maka Bapak Ibu sebagai pemain baru nantinya bisa mengambil celah yang ada atau yang belum ada pada kompetitor Bapak Ibu.
Yang berikutnya adalah analisis SWOT. Ini sudah sering sekali Bapak Ibu dengar di bidang kewirausahaan. Mohon izin Bapak Ibu guru ekonomi kewirausahaan, saya menjelaskan sedikit tentang analisa SWOT atas di sini untuk teknik menganalisa keempat aspek penting dalam sebuah organisasi bisnis. Hasil SWOT ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat di masa akan datang. Nah, SWOT ini sudah seringkali Bapak Ibu dengar, yaitu S-nya strengths, W-nya weakness, O-nya opportunities, dan T-nya threats. Saya lanjutkan kembali, apa sih S-nya ini? Nah, ada gambaran yang sudah saya buat seperti itu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Ini apa maksudnya? Apa keunggulan bisnis dibanding kompetitor Bapak Ibu? Apa alasan customer memilih produk Anda? Apa kelebihan produk Anda? Baik dari segi jenisnya, kemudian bentuknya, manfaatnya, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu harus perhatikan pula. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yani apa yang kamu prioritaskan untuk diperbaiki tahun ini? Apakah yang dimiliki kompetitor, tapi bisnis Anda belum memilikinya? Adakah sertifikasi yang belum dilengkapi? Dan lain sebagainya yang merupakan kelemahan dari usaha atau produk Bapak Ibu nanti. Apakah kalau produk berarti produknya, apakah produknya itu susah didapat bahannya, itu juga termasuk kelemahan Bapak Ibu. Kemudian prosesnya yang susah atau perlu alat-alat khusus, itu merupakan kelemahan dari produk Bapak Ibu, ke usaha Bapak Ibu sekalian nanti. Opportunities, di sini peluang. Adakah tren ke depan yang potensial untuk bisnis Anda saat ini? Kemudian adakah peluang kerjasamanya nanti? Mana saja ruang yang belum dimanfaatkan kompetitor yang tadi saya sampaikan untuk Anda. Cari peluang yang sekiranya bisa Bapak Ibu masukin di sana. Misalnya, sudah ada yang membuat sebuah produk yang sama dengan Bapak Ibu. Tapi pastilah setiap kompetitor punya satu celah yang belum dimanfaatkan. Misalnya, ditambahi sebuah manfaat yang berlebih sehingga produk Bapak Ibu punya kekuatan di sana, masuk ke strength-nya lagi. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Jadi, apa saja faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi bisnis Anda? Apakah regulasi pemerintah ke depan ada kaitannya dengan bisnis Bapak Ibu? Adalah kemudian yang terakhir, adakah kompetitor yang dapat melakukan jauh lebih baik dari yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Itu paling penting. Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020, keempat hal ini Bapak Ibu harus analisa sesuaikan dengan produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat nantinya. Agar Bapak Ibu dapat dengan baik nanti melihat peluang usaha yang nantinya bisa ditindaklanjuti dengan usaha yang baik dengan Bapak Ibu. Nah, saya contohkan Bapak Ibu bagaimana menganalisa SWOT ini pada produk Bapak Ibu. Namanya begini. Saya akan membuat kerajinan limbah bungkus plastik seperti jajanan snack, sabun deterjen, pewangi yang bisa dijadikan sebagai tas, dompet, bunga, dan sebagainya. Kemudian, saya lihat di sini, strength-nya apa, kekuatannya apa? Yang pertama, bahan baku mudah didapat, kemudian ramah lingkungan, dan tahan lama. Yang kedua, weakness atau kelemahannya apa? Butuh waktu yang lama karena proses pengerjaan butuh kejelian, kerapian, ketekunan dalam pembuatan produk agar menghasilkan produk yang mempunyai nilai seni tinggi dan maksimal. Kemudian, apa peluang usahanya? Produk ini memiliki keunikan tersendiri, market pasar yang dimudahkan dengan sosial media dan harga jauh lebih ekonomis. Yang berikutnya adalah ancamannya apa di sana? Karena produk ini banyak dibuat, maka pasti ada pesaing serupa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk yang Bapak Ibu buat. Maka ini contoh analisa SWOT
dari produk atau usaha yang Bapak Ibu akan buat. Dengan ini, Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira apa kira-kira bagaimana analisanya untuk produk yang Bapak Ibu buat. Mungkin sudah mulai buat, saya rasa seperti ini. Maka ini harus Bapak Ibu buat analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Kami lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Yang kalau tadi itu analisa usaha, nah sekarang bagaimana rencana usahanya? Dalam rencana usaha ini, Bapak Ibu perlu memikirkan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni bisnis marketing objektif atau tujuan usahanya apa, benar Bu Marta ya? Kemudian pricing strategis, bagaimana strategi pemberian harganya, bagaimana distribusinya yang ketiga, kemudian yang keempat, bagaimana cara promosinya. Ini ada materi sekarang yang keempat ini. Nah, yang pertama adalah bisnis and marketing objektif atau tujuan usahanya di sini. Saya ambil dari study.com di sana, literaturnya luar negeri. Dalam penentuan tujuan usaha, kita harus memiliki 5 hal, yakni SMART, yaitu tujuan yang spesifik, tujuan yang terukur, tujuan yang bisa dicapai, attainable, kemudian relevan, sesuai, dan time based, tepat waktu, harus berdasarkan waktu. Hal ini juga bisa dilihat pada bisnis report pada saat lomba daur ulang pada Siameo Creative Camp, Bu Marta ya. Ada juga bisnis seperti ini, ada bisnis reportnya, yaitu bagaimana kita membuat time base-nya, alur waktunya bagaimana, berupa tabel nantinya, tanggal sekian kita melaksanakan apa, sampai nanti pada akhir. Kemudian spesifik di sana, tujuannya harus spesifik. Apa tujuan usaha di sini? Misalnya, tujuannya adalah untuk mendaur produk, sehingga untuk mengurangi sampah. Yang berikutnya, tujuannya apa lagi? Untuk meningkatkan nilai ekonomis, itu tujuannya kemarin. Tujuannya lagi apa lagi? Untuk meningkatkan manfaat. Apalagi tujuannya harus spesifik karena sesuai dengan tujuannya. Terukur, menggunakan tujuan yang masuk akal di sini. Sehingga Bapak Ibu bisa mencapai tujuan tersebut, bukan tujuannya angan-angan. Contoh, saya dalam waktu 1 bulan harus sudah minimal punya penjualan sebanyak 100 unit untuk produk saya. Measurable, terukur dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Sustainable, dan relevan, dan lain sebagainya itu juga harus disesuaikan dengan tujuan bisnis dari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat untuk nanti kepentingan GCC ini, ataupun pada saat ingin melanjutkan produk daur ulang ini ke bisnis yang sesungguhnya. Maka kelima hal ini, SMART ini harus juga diperhatikan dalam penyusunan tujuan dari bisnisnya. Yang kedua ada pricing strategis di sana. Pengusaha menggunakan strategi penentuan harga sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan usaha yang tercermin dalam peningkatan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi, tujuan penentuan harga ini adalah yang paling akhir adalah untuk memperoleh laba. Pasti. Setiap orang yang melakukan bisnis, pasti tujuannya adalah bagaimana mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Ini prinsip ekonomi. Bapak Ibu guru ekonomi dan prakarya dan kewirausahaan mungkin sudah familiar dengan prinsip ekonomi. Gimana caranya untung banyak dengan modal yang paling sedikit. Dengan daur ulang produk limbah ini, Bapak Ibu bisa memulai usaha dengan modal nol. Karena sampah tidak dibeli. Maka ini bisa gunakan usaha dengan sangat baik karena modalnya nol,
hasilnya ada, sudah pasti. Nah, ada 3 pendekatan umum dalam penentuan harga ini yang saya bisa rangkum. Yang pertama adalah strategi penetapan harga berdasarkan biaya produksinya. Apa saja biaya ini? Yang pertama, biaya bahan baku. Kalau bahan baku itu, Bapak Ibu dapat dengan gratis, berarti 0 bahan baku. Kemudian bahan penunjangnya, Bapak Ibu perlu lem, perlu misalnya perlu pewarna dan lain sebagainya. Kemudian nanti perlu biaya akomodasi atau transportasi, biaya tenaga, jika bukan karyawan, biaya karyawan, listrik, dan sebagainya. Nah, di sini strategi berapa biaya ini pasti ditemukan berapa total biaya base-nya, berapa modalnya, kemudian ditambahkan dengan suatu laba, jadilah itu harganya. Asalnya begitu, Bapak Ibu. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Nah, ini yang sekarang lagi sedang banyak, Bapak Ibu. Jika barang tersebut sudah mulai diminati oleh masyarakat atau konsumen, maka harganya bisa terus naik. Ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Semakin bahan itu dibutuhkan, karena entah karena memang dibutuhkan atau karena sudah produknya semakin langka di pasaran, maka harganya semakin tinggi. Seperti itu. Sekarang, pada saat ini musim tanaman, yang tadinya bunga itu harganya hanya 20.000 misalnya, karena sekarang banyak keinginan atau permintaan dari bunga tersebut, maka harganya bisa berkali-kali lipat. Ini adalah tip pengetahuan umum untuk strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginannya. Jadi, ini harus memperhatikan masyarakat juga, seberapa besar barang itu dibutuhkan di pasar. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingannya. Nah, ini penting. Jika masyarakat konsumen membutuhkan barang dengan barang yang sama, pasti yang pertama adalah dilihat adalah harganya dulu. Harganya lebih murah, pasti lebih dipilih oleh konsumen daripada harga yang lebih mahal dengan produk dengan jenis yang sama dan kualitas yang sama. Maka Bapak Ibu perlu memperhatikan berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing. Kita bisa menggunakan harga tersebut untuk pendekatan harga berapa yang Bapak Ibu tawarkan untuk produk yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Tapi tetap dengan memperhatikan di sana persaingannya harus sehat, Bapak Ibu. Nah, harga ini penting. Konsumen, saya ulangi lagi, konsumen pasti pertama memilih harganya. Maka harga ini Bapak Ibu perlu sangat perhatikan menggunakan 3 pendekatan ini. Saya ulangi lagi, 1 strategi penetapan biaya harganya, kemudian 2 strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhannya, yang ketiga strategi penetapan harga berdasarkan persaingannya atau harga yang ditawarkan oleh para pesaing. 3 hal ini Bapak Ibu bisa gunakan salah satunya atau menggunakan ketiga-tiganya untuk strategi penetapan harganya. Nah, yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi ini bisa kata lain tuh ongkirnya, bagaimana cara kirimnya, Bapak Ibu. Kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Jenisnya apa, jumlahnya, harganya, tempatnya di mana, harus betul. Jika barang pecah belah, bagaimana distribusinya? Jika barang tersebut merupakan cairan, bagaimana distribusinya? Itu Bapak Ibu harus pikirkan juga. Distribusi, sehingga barang tersebut sampai ke konsumen tetap dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik pula oleh konsumen, sesuai yang Bapak Ibu tawarkan di awal. Itu penting distribusi. Kemudian yang
terakhir ada promosinya, promosi atau advertising strategies. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada konsumen dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Ini sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu mengatakan produk Bapak Ibu? Produk Bapak Ibu misalnya adalah barang baru yang belum dikenal oleh konsumen, calon konsumen Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu perlu usaha yang ekstra bagaimana untuk menjelaskan ini produk daur ulang, kemudian terbuat dari apa, kemudian fungsinya apa keunggulannya. Bagaimana Bapak Ibu mengemas semua itu dalam bentuk yang sangat baik sehingga Bapak Ibu bisa menarik calon konsumen untuk membeli produk Bapak Ibu. Karena produk daur ulang ini sudah ada yang memang dikenal oleh konsumen dan ada yang belum dikenal oleh konsumen jika produknya itu produk yang tidak umum misalnya seperti itu. Pasti harus bagaimana kita meyakinkan bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu benar-benar produk yang baik, yang layak untuk dibeli oleh konsumen. Nah, bagaimana cara promosi produk tersebut? Ada dua hal yang sekarang memang sudah sering Bapak Ibu perhatikan, yaitu promosi offline atau langsung dan promosi online. Nah, saya bahas satu persatu. Promosi offline dulu. Promosi offline ini bisa berupa banner, pakai brosur, pameran, dan lain sebagainya. Contoh gambar yang sudah saya berikan di sana itu adalah contoh proses promosi offline dari produk yang kami buat pada lomba sebelumnya. Ini bagaimana kita menawarkan ke calon konsumen sehingga produk ini bisa dimanfaatkan atau bisa nantinya dibeli oleh konsumen. Produk ini karena baru, maka perlu kami adakan demonstrasi atau pameran di sana. Kami praktekkan bagaimana cara penggunaannya dan manfaatnya apa, sehingga orang-orang tertarik untuk melihatnya. Terlihat sangat ramai karena memang produk ini produk baru, barang baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Tuh. Untuk offline mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar atau sudah sangat jelas dalam pengaplikasiannya. Tinggal buat brosur, banner, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua pasti promosi online. Promosi online ini banyak sekarang digunakan. Ini media sosial dari yang dikatakan Instagram lah. Kemudian yang paling banyak digunakan adalah Instagram karena Instagram itu adalah media yang mungkin paling banyak dilihat oleh masyarakat dalam mencari sesuatu, gambar atau barang atau bahan. Sosial media bisa, kalau WhatsApp pasang status biasanya seperti itu Bapak Ibu. Facebook juga silakan Facebook, atau nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan e-commerce atau aplikasi jual beli online. Contohnya di sana Bapak Ibu bisa kenal di sana yang bernama Shopee. Kemudian Bapak Ibu kenal dengan namanya Tokopedia. Bapak Ibu kenal dengan namanya Bukalapak dan lain sebagainya. Itu yang sekarang paling banyak digunakan dalam strategi penjualannya. Kami juga membuat strategi penjualan dengan menggunakan media online karena lebih efisien menurut kami. Penyebarannya pun sangat luas dan murah Bapak Ibu daripada kita menggunakan offline. Tetapi jika produk ini perlu demonstrasi atau pameran, perlu adanya demonstrasi atau bagaimana praktek penggunaannya. Jika Bapak Ibu ingin membutuhkan yang lebih lengkap lagi, taruhlah di sana video. Bagaimana asalnya, kemudian company profile-nya bagaimana, produk itu dibuat bagaimana,
kemudian pasti butuh testimoni dan sebagainya, itu bagian dari pemasarannya. Maka dalam hal ini, pemasaran ini perlu juga kreativitas dari Bapak Ibu bagaimana mengemasnya agar produk tersebut menjadi enak dilihat. Sehingga dengan hanya melihat, orang jadi penasaran, kemudian membuka. Setelah dibuka, orang penasaran, ingin coba, dibeli. Jika dibeli puas atas hasilnya, maka orang juga, konsumen, bisa menjadi juga media untuk menyebarkan dari mulut ke mulut untuk produk Bapak Ibu. Sehingga hal ini kepuasan konsumen sangat diperhatikan. Promosi ini tahap pertamanya, kemudian yang kedua pasti ada kepuasan konsumen. Kalau di media penjual beli online pasti ada bintang berapa, 1, 2, 3, 4, sampai 5, kemudian bagaimana komennya, bagaimana penilaiannya. Di sana nantinya Bapak Ibu bisa membuat produk terus-menerus jika permintaannya sangat baik. Dan itu adalah titik bagaimana Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari produk yang tadinya tidak dilirik atau tidak ada harganya, jadi produk yang nantinya berharga atau bermanfaat lebih. Angka baiknya juga jika punya nilai ekonomis yang sangat tinggi, Pak Ibu. Nah, itu seluruhnya dari saya, dari awal, bagaimana kita memulai sebuah usaha, dari analisa usahanya, kemudian bagaimana kita merencanakan usahanya, kemudian juga bagaimana kita juga memikirkan cara publikasinya atau promosinya. Nah, dari penjelasan saya tadi, dari awal sampai akhir, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, linknya saya buat di sini, bisa Bapak Ibu foto atau screenshot nantinya, atau dicatat juga boleh. Tugas itu adalah tugas pertemuan 4, yakni pertemuan terakhir untuk workshop daur ulang di BCC 2020 ini. Semoga dari keempat workshop yang kemarin, Bapak Ibu bisa mengumpulkan hasil yang sangat maksimal untuk lomba BCC tahun ini, ataupun nantinya jika Bapak Ibu memang punya usaha atau menjadikan hal ini sebagai usaha di Bapak Ibu, maka semoga ilmu yang kami berikan dari Pak Agus maupun saya dan seluruh panitia GCC nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat peserta workshop GCC GTK Creative Camp 2020 ini, yang jargonnya adalah menuju Jatim Cerdas. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Win lagi. Monggo Pak Win. Terima kasih Pak Panji Setiautomo Eskom, narasumber dari SMA Negeri 2 Bondowoso yang telah menyampaikan materi keempat, bidang daur ulang dengan materi kewirausahaan dan promosi produk. Cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Panji, dan semoga nanti akan menambah pemahaman dan semangat Bapak Ibu guru hebat peserta GCC tahun 2020. Pak Panji, ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk ke panitia. Oke, Pak Win. Oke, ini langsung saja. Yang pertama yaitu dari pertanyaan Pak Agung Wahyu Hermawan. Bagaimana jika produk yang saya olah untuk tujuan pemanfaatan, tapi bukan untuk dijual? Jadi Pak Agung Wahyu Hermawan ingin membuat produk daur ulang tapi untuk tujuan pemanfaatan, bukan untuk dijual. Itu pertanyaan dari Pak Agung Wahyu Hermawan, Pak Panji. Monggo Pak Panji. Tujuan dari daur ulang memang ada dua Pak. Yang pertama adalah meningkatkan dari segi manfaat yang Bapak Agung tanyakan tadi. Ya. Jadi produk yang tidak bermanfaat atau yang tidak ada manfaatnya karena itu merupakan sampah atau limbah akan menjadi bermanfaat atau bermanfaat lebih karena sudah diolah sedemikian rupa, didaur ulang sehingga punya manfaat yang sangat besar. Dan yang kedua adalah dalam segi ekonomi, meningkatkan nilai ekonomi. Yang ini materi yang saya berikan. Bagaimana
produk yang tadinya sampah tidak ada nilai ekonominya, jadi nilai yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, di sana bagaimana kita tahu itu bernilai ekonomi tinggi? Jadi ada harganya nanti untuk dijual. Maka itu merupakan bisnis reportnya. Lomba yang kemarin pada saat lomba C Creative Camp di Syamolek, ya Bu Marta ya, ada 2 report. Yang pertama adalah project report, itu adalah bagaimana kita mengolah produk tersebut jadi sebuah produk yang bernilai manfaat. Yang kedua ada business report, bagaimana kita membuat sebuah produk itu dengan analisa-analisa tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga menjadi produk yang bisa dijual. Bagaimana cara kita menentukan harganya? Sudah saya jelaskan tadi, ada 3 pendekatan. Nah, pendekatan itu yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan harganya. Dan bagaimana jika saya salah satu saja? Sebenarnya tidak masalah jika memang Bapak Ibu tidak punya tujuan ekonomi di sini, hanya meningkatkan nilai manfaat. Tetapi untuk lomba GCC ini, Bu Marta ada bisnis reportnya atau tidak, Bu Marta? Untuk lomba GCC. Apakah ada bisnis report untuk lomba GCC 2020, Bu Marta? Bu Marta? Mikrofonnya, Bu Marta. Jadi saya sambung Pak Panji. Ada 2 sisi yang perlu diperhatikan, yaitu kemanfaatan dan nilai ekonomi gitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Betul. Ya, oleh sebab itu selain memperoleh manfaat, tapi juga memperoleh keuntungan dari sisi ekonomi. Mungkin maksudnya begitu ya Pak Panji? Iya Pak, untuk kepentingan itu Pak. Ya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Panji dari Pak Muhammad Lukman Hadi. Pak Panji, ini saya Pak Lukman mengajar di SMK Pasuruan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana strategi promosi yang efektif? Contoh, dengan menggunakan flyer, pamflet, atau brosur. Itu pertanyaan dari Pak Lukman Hadi. Disilahkan Pak Panji. Ya, terima kasih Pak Lukman Hadi. Nah, di sini Pak Lukman Hadi, saya yang paling efisien memang hampir tidak membutuhkan biaya itu adalah promosi online Bapak. Semua ada di genggaman Bapak. Bagaimana kita menjual produk tanpa harus ada biaya untuk promosinya. Nah, yang paling mudah adalah menggunakan promosi online. Jika Bapak memang tidak tujuan konsumen Bapak tidak menggunakan smartphone atau tidak ada akses ke online, tujuan konsumennya, maka Bapak bisa menggunakan flyer, menggunakan brosur, dan lain sebagainya. Sehingga nanti Bapak bisa sesuaikan juga medianya. Jika memang tidak ada akses untuk menggunakan media online, baik dari konsumen maupun dari pembuat produk, maka gunakan yang offline. Jika tujuan konsumennya adalah banyak yang menggunakan media online atau smartphone istilahnya, maka Bapak bisa gunakan media online yang lebih murah dan lebih mudah, dan saya yakin lebih efisien daripada harus media offline, Pak Lukman Hadi. Begitu Pak Win. Oke, terima kasih. Mungkin perlu menyesuaikan dengan kondisi calon pembeli juga ya Pak Panji. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Indarmawan. Apakah produk yang kita buat harus selalu laku dijual? Bagaimana kalau produk kita hanya mengajarkan ke masyarakat agar bersama-sama mengolah sampah di rumahnya untuk sedikit membantu golongan yang lebih tidak beruntung ekonominya, misalkan petani modal kecil. Apakah ini juga diperhatikan di GCC? Monggo Pak Panji. Mungkin kita coba tengok ke panduan tugas akhirnya Bapak. Untuk GCC di sini, Bapak, kalau secara di luar GCC, maka Bapak di sana nanti bisa
membuat, sesuaikan tujuannya apa. Apakah tujuannya Bapak akan ekonomi, ataupun seperti tadi, buat hal yang tidak ada kaitan dengan ekonomi. Contohnya mengajak masyarakat untuk membuang sampah dengan baik atau mengolah sampah sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan lain sebagainya. Boleh Bapak. Nah, kita coba tilik dari tugas akhir yang ada di GCC. Ini saya share kontennya Bapak. Untuk tugas akhir GCC di sini sudah jelas. Latar belakangnya apa? Analisis bisnisnya, karya inovatifnya, Bapak. Kemudian tempatnya, ini sudah saya jelaskan semua. Rencana ke depan, jangka panjangnya, strategi penyampaiannya, promosinya, dan periklanan karya inovatif. Di sana Bapak. Kemudian ada tabel biaya Pak, strategi harga jika ada. Jadi boleh-boleh saja Bapak berarti. Apakah itu akan dibuat untuk penjualan, karena ada strategi harga, dan jika tidak, maka di sana bisa hanya memanfaatkan dalam segi manfaat saja. Nah, Bapak bisa tidak gunakan untuk dijual nantinya. Begitu Pak Win. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan yang terdahulu yang pertama tadi ini ya. Betul. Ya, ini mungkin penguatan saja ya dari Pak Is Darmawan tadi. Betul Pak, betul Pak. Terima kasih Pak Is. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ragil Sugeng Dewantoro. Assalamualaikum Bapak, bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan sociopreneurship? Saya ulang Pak Panji. Ya. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan sociopreneurship? Monggo Pak Panji. Siap. Sociopreneurship itu kalau nggak salah adalah entrepreneurship, saya mungkin ya, jiwa kewirausahaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan kita? Yang pasti, untuk itu kita bisa punya jiwa kemanfaatan dulu, Pak. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga nanti manfaat itu bisa kita bisnisnya juga nantinya. Bagaimana kita memberi dampak positif untuk masyarakat. Nah, di sociopreneurship, konsep ini memang non-profit sepertinya setahu saya Pak ya, sociopreneurship. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kewirausahaan tetapi tidak bertujuan untuk ekonomi atau non-profit. Maka di sini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah untuk aspek sosial. Boleh-boleh saja. Ini juga sama seperti pertanyaannya pada 2 pertanyaan yang lalu Pak Win. Ya, betul. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nuryanti. Apakah tugas akhir nanti peserta GCC juga membuat perencanaan? Saya ulang dari Bu Nuryanti. Apakah tugas akhir nanti peserta GCC juga membuat perencanaan? Monggo Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya share medianya Bapak Ibu untuk yang daur ulang ini di layar. Mohon diperhatikan, ini adalah contoh template untuk tugas akhir daur ulang Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini sudah ada bagian biodata, kemudian latar belakangnya apa, analisisnya sudah saya jelaskan tadi, apa saja analisis yang digunakan, kemudian analisis SWOT sudah ada juga, bisa dilihat Pak Win ya? Bisa, agak kecil. Iya, saya coba besarkan. Ya. Agak dibesarkan minta tolong. Iya. Win ya, jelas ya? Ya, cukup Pak Panji. Lanjut. Oke, kemudian ini juga ada SWOT, kemudian rencana ke depannya, jangka panjangnya, dan jangka pendeknya, kemudian strategi penyampaiannya, promosinya bagaimana terhadap target atau pengguna, di sini tidak dikatakan konsumen, kemudian yang berikutnya, bagaimana periklanannya untuk karya inovatif agar karya ini dikenal setidaknya oleh masyarakat atau calon pengguna, namanya apa,
Kemudian medianya apa untuk promosinya sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada strategi harga. Di sini ada keterangan optional atau jika ada. Berarti jika tidak ada, maka strategi harga bisa diabaikan. Jika memang tujuan dari daur ulang ini bukan untuk entrepreneurship, tapi dikatakan tadi untuk sociopreneurship, Pak Win, gitu. Jadi boleh, Pak Win. Ya, berarti jelas ya Pak Panji ya. Ya. Sudah jelas. Pertanyaan berikutnya dari Bu Heni Nurmalasari. Bagaimana bila produk ini bisa bermanfaat dan bisa dijual, akan tetapi produknya untuk menarik minat konsumen harus ditambah cat atau ada bahan kimia yang lain. Berarti selain produk yang tadi dijelaskan, ini ada tambahan cat atau bahan kimia yang lain, Pak Panji. Silakan, Pak Panji. Pertanyaan ini beberapa kali ditanyakan pada workshop yang pertama, kedua oleh Pak Agus, kemudian yang ketiga saya sendiri kemarin, dan sekarang ditanyakan kembali. Jawabannya masih sama, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang terpaksa menggunakan cat, tidak bisa lepas dari cat, atau tidak ada bahan pengganti alami untuk cat tersebut, maka dipersilahkan menggunakan cat dengan batas yang wajar. Ibu, karena tujuannya entrepreneurship. Jika memang misalnya kita menggunakan botol minuman kemasan untuk kerajinan, kan tidak mungkin kita hanya menggunakan bahan transparan saja tanpa ada warnanya. Maka itu dipersilahkan menggunakan pewarna, tapi dengan jumlah yang wajar, Bapak Ibu. Jika memang pewarnaan itu bisa diwakili atau digantikan dengan pewarna alami yang lebih baik, lebih bagus, maka kenapa tidak? Atau sekarang sudah ada cat yang aman, sudah banyak cat yang bisa lebih aman untuk digunakan juga ada. Nah, jawaban saya seperti itu, sama seperti jawaban Pak Agus kemarin. Jika ada pengganti cat kimia yang bisa digantikan oleh cat pewarna alami, itu sangat dipersilahkan untuk menggunakan pewarna yang alami. Tapi jika tidak ada penggantinya, maka Bapak Ibu dipersilahkan menggunakan cat kimia dengan kapasitas atau dengan jumlah yang sewajarnya. Ya. Itu ini penguatan dari pertemuan workshop kedua ya Pak Panji ya? Iya, betul loh, Pak Win juga kemarin. Ya, kemarin narasumbernya Pak Agus dari SMA Negeri 2 Situbondo. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Velia Novian dari SMKN 1 Jember. Apakah produk daur ulang tersebut harus benar-benar produk yang baru dan perlu pernah diikutkan dalam kompetisi lain? Saya ulang Pak Panji, apakah produk daur ulang tersebut harus benar-benar produk yang baru dan belum pernah diikutkan dalam kompetisi lain? Ini silakan Pak Panji. Sebenarnya di sini